Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita melihat pohon itu yang bisa mengeluarkan buah tentu cabang-cabangnya. Bukan batang utamanya itu yang mengeluarkan buah, tapi cabang-cabang itulah yang mengeluarkan buah. Kalau dilihat tanpa cabang, maka tak akan ada buah. Tetapi apakah betul demikian? Ternyata kalau kita lihat sungguh-sungguh tidak. Bahwa tanpa batang utama itu, buah itu tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah dapat keluar. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam diri kita, pikiran itulah yang seringkali terjadi dalam diri kita. Bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena kemampuan, kehebatan diri kita. Karena kita merasa bahwa yang melakukan itu adalah aku, saya. Kalau tidak saya, maka tidak akan dapat seperti ini, tidak akan berhasil seperti ini. Padahal dalam bacaan Injil kita diingatkan oleh Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita menyadari siapa jati diri kita. Kita ini adalah murid Tuhan, yang mana kita hanya sebuah ranting. Ranting yang dapat berbuah kalau senantiasa bersatu dengan sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam apa persatuan kita dengan Tuhan? Persatuan kita dengan Tuhan terjadi terutama dalam perayaan Ekaristi, ketika kita menyantap tubuhnya. Persatuan inilah yang harusnya sungguh-sungguh kita usahakan terus-menerus dalam hidup kita, selain melalui doa-doa harian kita. Persatuan dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi yang terjadi dalam hidup kita akan membuat kita sungguh-sungguh berbuah dengan baik. Tetapi persatuan itu dapat sungguh-sungguh terjadi kalau kita tidak hanya asal datang pada perayaan Ekaristi. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri mulai dari rumah. Kita mempersiapkan diri untuk siap mengikuti perayaan Ekaristi. Sehingga ketika kita menyantap tubuh Tuhan, rahmat itu mengalir dalam hidup kita. Ketika kita datang tanpa persiapan, maka pada saat itu juga kita tidak sungguh-sungguh berniat untuk bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa persatuan kita dengan sang pokok anggur adalah sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam diri kita. Agar apa? Agar kita memperoleh hidup.
agar hidup ini tidak hanya asal hidup, tetapi hidup ini menghasilkan buah. Buah yang semacam apa? Buah yang manis, buah yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Sehingga ketika orang merasakan buah yang kita hasilkan, maka orang tersebut akan memandang sang pohon tersebut, sang pokok tersebut, yaitu Tuhan sendiri. Semoga melalui hasil yang kita peroleh, yang kita hasilkan, melalui persatuan dengan sang pokok anggur, kita menghantar banyak orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Karena kita menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, yaitu buah yang manis yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.